Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Taufik S dengan NIM 24205253100013. Saya berasal dari program Magister Pasca Sarjana PSDAL Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan melakukan mempresentasikan life cycle assessment dari jurnal yang berjudul Penilaian Dampak Lingkungan Hidup dari agroindustri daging ayam di Indonesia. Yang pertama, apa itu life cycle assessment atau LCA? Life cycle assessment adalah evaluasi dari siklus hidup. Metode yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan suatu produk atau kegiatan dari tahap produksi hingga pembuangan. Dalam hal ini saya akan mengevaluasi siklus dari jurnal siklus hidup dari ayam pedaging atau ayam broiler. Agroindustri daging ayam merupakan salah satu bisnis yang digemari oleh masyarakat Indonesia yang mulai booming belakangan ini. Hal ini dikarenakan oleh disebabkan oleh cepatnya hasil yang didapatkan dari kegiatan peternakan daging ayam atau ayam pedaging, karena ayam yang dipelihara cenderung cepat untuk dipanen. Selain itu, masyarakat Indonesia sangat menggemari daging ayam dan dikonsumsi menjadi berbagai jenis masakan. Cepatnya perkembangan industri daging ayam pedaging di Indonesia memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia sendiri, berupa pemenuhan kebutuhan protein hewani maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, perkembangan agroindustri daging ayam pedaging memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, tidak hanya dari kegiatan pemeliharaan ayam, juga berasal dari seluruh proses mata rantai perdagangan daging ayam, mulai dari pakan yang dikonsumsi oleh ayam sampai kepada konsumen yang mengonsumsi daging ayam. Selanjutnya, untuk alur produksi daging ayam atau ayam pedaging, yang pertama adalah produksi pakan. Di dalam produksi pakan ini sebagian besar berasal dari tumbuhan seperti jagung, gandum, dan sebagainya. Untuk daerah Indonesia sebagian besar menggunakan pakan gandum yang dicampur dengan berbagai jenis vitamin, protein tambahan, suplemen, maupun antibiotik. Dalam produksi pakan ini dihasilkan sampah organik dan anorganik maupun emisi. Emisi yang dihasilkan berasal dari berbagai jenis kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pertanian maupun dalam kegiatan pengangkutan pakan dari petani ataupun dari produsen pakan ke peternak. Selanjutnya, di peternakan ayam berupa kandang dihasilkan sampah organik berupa berbagai jenis sisa pakan maupun dari pembuangan kotoran ayam. Sampah non organik berasal dari sampah bungkus ataupun karung pakan dan sebagainya. Selanjutnya, dalam kegiatan peternakan ayam menggunakan penggunaan listrik yang sangat besar. Seperti kita tahu, pada peternakan ayam broiler menggunakan sistem kandang tertutup, artinya tidak ada cahaya matahari yang masuk sehingga menggunakan cahaya lampu. Selain itu juga pada peternakan ayam menggunakan blower untuk menjaga suhu di dalam kandang agar selalu optimal. Selain itu juga masih banyak perangkat elektronik yang digunakan seperti pemberian air otomatis, sehingga listrik yang digunakan akan sangat besar karena listrik akan selalu digunakan dari ayam dimasukkan ke dalam kandang sampai ayam dipanen. Selanjutnya, emisi berupa gas rumah kaca seperti metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sisa-sisa pakan maupun dari pembusukan kotoran
ayam. Selanjutnya, tempat pemotongan dan pengemasan berupa sampah organik dan non-organik seperti sisa-sisa bulu maupun jeroan yang dibuang dari tempat pemotongan. Sampah non-organik seperti plastik yang digunakan untuk membungkus. Penggunaan listrik dalam kegiatan pencabutan bulu ayam untuk di daerah Indonesia, dan juga emisi. Supplier sampah organik dan non-organik, penggunaan listrik dan emisi sebagian besar adalah dalam kegiatan supplier atau pedagang ini berupa sampah non-organik dari kegiatan pembungkusan dari daging ayam. Selanjutnya, untuk konsumen, sampah yang dihasilkan berupa sampah organik dari sisa-sisa konsumen yang biasanya berupa tulang ayam ataupun ketika daging ayam tidak dikonsumsi semuanya atau disisakan. Sampah non organik, misalnya kita membeli ayam goreng dari penjual ayam goreng di pinggir jalan, kita pasti menggunakan plastik, sehingga itu merupakan salah satu jenis sampah non organik. Dan selanjutnya itu transportasi. Dari semua kegiatan alur produksi daging ayam ini terdapat transportasi antar bagian produksinya, dari pengangkutan atau transportasi pakan ke peternakan, pengangkutan ayam dari peternakan ke tempat pemotongan pengemasan, pengangkutan dari tempat pengemasan ke supplier atau pedagang, dari supplier diangkut lagi kepada konsumen, dan konsumen mungkin dalam kegiatan untuk membeli juga akan menggunakan sarana transportasi. Selanjutnya, bisa dilihat di tabel adalah nilai atau dampak lingkungan dari konsumsi 1 kg ayam goreng. Jadi ketika kita mengkonsumsi 1 kg ayam goreng, bisa dilihat ini adalah sampah atau emisi yang dihasilkan. Dari produksi pakan kita bisa lihat salah contohnya adalah produksi pakan, kita bisa lihat jumlah CO2 yang dihasilkan sebanyak 2,93 kg, keasaman atau asidifikasi berupa sulfur oksida sebanyak 18,30 gram, dan eutrofikasi berupa PO4 atau fosfat sebanyak 8,27 gram. Jadi bisa dilihat ketika kita dalam kegiatan konsumsi 1 kg ayam yang kita lakukan akan menghasilkan emisi-emisi berikut. Jadi kalau kita lihat totalnya, dari pemanasan global sebanyak dari konsumsi 1 kg ayam, dari semua kegiatan mulai dari produksi pakan sampai konsumen sebanyak 5,86 kg CO2. Asidifikasi atau banyak sulfur oksida yang dihasilkan sebanyak 38,30 gram, dan PO4 atau fosfatnya dihasilkan sebanyak 24,1 gram. Adapun upaya yang dalam pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan agroindustri daging ayam, salah satunya adalah pengurangan protein tambahan dalam pakan. Ini dimaksudkan agar supaya gas metana yang dihasilkan dari pembusukan atau dekomposisi kotoran ayam dapat diminimalisir. Pengomposan sisa sampah yang berupa sampah organik, pemasangan penghangat dalam kandang untuk mengurangi penggunaan blower berlebihan, efisiensi pemakaian listrik dan air. Mungkin itu saja presentasi dari life cycle assessment dari kegiatan agroindustri daging ayam yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.